Hey, Mr. White. Make that star shine, huh? Oh my God. Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Di video kali ini gue bakal menceritakan sebuah film yang berhasil mendapatkan rating 9,5 pada IMDb. Terdapat 7 episode dalam season 1 ini. Tapi tenang, gue bakal merangkumnya hanya dalam satu video aja. Well, ini adalah sebuah film yang berjudul Breaking Bad. Di awal film kita langsung disuguhkan pada sebuah adegan menegangkan. Sebuah mobil camper van melaju dengan kecepatan tinggi seperti sedang dikejar oleh seseorang. Mobil itu dikendarai oleh seorang pria parubaya yang hanya mengenakan pakaian dalam beserta masker anti racun di wajahnya. Pria tua itu sempat mengambil dompet dan pistol sebelum meninggalkan mobilnya. Dia juga sempat membuat rekaman perpisahan untuk keluarganya. Sebelum akhirnya, pria itu mendekati jalan raya dan mengarahkan pistolnya pada mobil petugas yang mulai mendekatinya. Dan scene pun berpindah pada 3 minggu sebelumnya. Well, kita bakal berkenalan dengan aktor utama kita yang bernama Walter White. Seorang ayah dari Walter White Jr. dan memiliki satu istri bernama Skylar. Ya, yang ketahuan baru satu. Walter adalah seorang ilmuwan kimia yang telah mendapatkan banyak Nobel penghargaan akan prestasinya. Namun di umurnya yang telah menyentuh setengah abad ini, Walter sering sakit-sakitan. Bahkan dia harus memakan daging vegetarian untuk mencegah kolesterolnya. Untungnya Walter memiliki istri yang sangat perhatian kepadanya. Walter Jr. sejak kecil didiagnosa mengalami kelumpuhan otak. Ini menyebabkannya kesulitan dalam berbicara dan gangguan pada saraf motoriknya, sehingga mengharuskannya menggunakan bantuan tongkat untuk berjalan. Walter sendiri berprofesi sebagai guru SMA di sekolah yang sama dengan anaknya bersekolah. Dia mengajar sebagai guru kimia di sana. Namun karena kurangnya gaji sebagai guru, dia harus mengambil kerja sampingan di pencucian mobil. Sialnya, salah satu customernya di hari itu adalah muridnya di sekolah, yang dimana secara nggak langsung mereka mempermalukannya di hari itu. Meski begitu, Walter memilih untuk diam dan mengalah aja. Sampainya di rumah, ternyata keluarga telah menunggu untuk memberikan surprise ulang tahunnya yang ke-50 ini. Surprise ini dihadiri oleh beberapa teman dan adik dari Skylar yang bernama Mary dan suaminya yang bernama Hank. Kebetulan karena Hank adalah seorang intelijen polisi, Walter Jr. terlihat sangat mengagumi dan menghormatinya. Bahkan dia nggak ngelakuin itu pada ayahnya sendiri. Take it. Nice. That's what I hire me. Sialnya karena merasa berkuasa, Hank bahkan berani ngebully Walter dan mempermalukannya di depan anak dan istrinya. Sampailah pada keesokan harinya. Pada saat bekerja, Walter yang tengah melihat pemandangan, tiba-tiba jatuh nggak sadarkan diri. Karena ini dia dibawa oleh ambulan ke rumah sakit. Walter mengaku bahwa dia hanya batuk ringan karena kurang sarapan tadi pagi. Namun setelah diperiksa oleh dokter, ternyata Walter mengalami Mr. White? You understood what I've just said to you. Lung cancer. Inoperable. Ya, dia dinyatakan kanker paru-paru stadium akhir dan kemungkinan hidupnya hanya bertahan beberapa tahun lagi. Hey. Sesampainya di rumah, Walter nggak langsung memberitahu hal ini pada istrinya. Dia bersikap pasif seperti biasanya, seperti nggak terjadi apa-apa. Hingga keesokan harinya, Walter yang terus-terusan melamun mendapat teguran dari bosnya. Tapi entah apa yang merasukinya siang itu, dia malah kembali mengumpat dan memarahi bosnya itu. Dan dia pun resign pada hari itu juga. Saat tengah melamun di halaman rumahnya, Hank tiba-tiba menelpon dan menawarinya sebuah pekerjaan. Walter diminta untuk meneliti sebuah lab narkoba pada operasi penyergapan berikutnya. Namun saat penyergapan dilakukan, seorang dari mereka kabur melalui jendela dan Walter ternyata mengenali orang itu. Hey, it's me. I'm alone. Malam harinya, Walter mendatanginya. Ternyata dia adalah mantan dari anak muridnya di sekolah dulu. Dia bernama Jesse Pinkman. Walter menanyakan tentang kejadian siang tadi. Namun Jesse bertingkah seolah-olah nggak mengetahui apa-apa. Gak ingin basa-basi, Walter menawarkan diri untuk menjadi partnernya. Karena menurut Walter, dia ahli dalam kimia, sedangkan Jesse ahli dalam menjual. Wah, gimana gak kaget itu Jesse?
Seorang guru culun bermuka melas tiba-tiba mengucapkan perkataan itu. Jesse awalnya sempat menertawakan ajakan itu, sampai akhirnya Walter mengancam akan melaporkannya ke polisi apabila dia menolak tawaran itu. Or I turn you in. Langsung pada keesokan harinya, Walter mencuri beberapa alat kimia dari sekolah dan membawanya ke rumah Jesse. Walter menjelaskan masing-masing dari alat itu, tapi Jesse menolak teorinya. Karena menurutnya dia lebih paham bagaimana cara membuat meth daripada guru kimia sekolahan seperti Walter. And let me tell you something else. This in chemistry, cooking is art, and the shit I cook is the... Tapi sebaliknya, Walter menganggap produk buatan Jesse adalah sampah yang gak terukur. Singkat cerita, mereka pun bersepakat untuk membeli sebuah camper van atau RV. Di sanalah mereka akan memproduksi sebuah narkoba yang bernama meth atau methamphetamine. Drive way out in the boonies. Keesokan harinya, Walter menemani anaknya berbelanja pakaian. Namun di sana anak-anak remaja menertawakan Walter Junior karena cacat. Entah apa yang masuk ke tubuhnya, Walter yang tadinya cupu dan penakut tiba-tiba memukul pembuli itu hingga cedera. Gertakannya juga membuat remaja berbadan besar itu berbalik arah ketakutan. Kejadian ini jelas mengagetkan bagi istri dan anaknya. Dan kini operasi hari pertama pun dilakukan. Mereka memarkirkan mobilnya di tempat antah berantah. Jesse sempat bingung melihat kelakuan Walter yang telanjang sebelum memasuki lab. Ternyata itu bertujuan agar pakaiannya nggak terkontaminasi partikel kimia. Cara Walter memasak tentu jauh berbeda dengan yang biasa Jesse lakukan. This is glass grade. Dan saat meth itu berhasil diproduksi, ini benar-benar membuat Jesse terpesona. Menurutnya itu adalah kristal terbesar sekaligus terbening yang pernah dia lihat seumur hidupnya. Walter nggak peduli dengan pujian itu. Yang dia inginkan hanyalah mendapatkan banyak uang dalam waktu yang cepat. Dan keesokan harinya, Jesse langsung meminta seorang temannya untuk menjualkan meth itu. Dia adalah Domingo, seorang yang memiliki banyak channel untuk barang haram itu, sekaligus sepupu dari Emilio, partner Jesse yang sebelumnya ditangkap oleh polisi. Dan ternyata Domingo menuduh kalau Jesse telah berkhianat dan sengaja melaporkan Emilio ke polisi. Kini Emilio telah dia tebus dan mereka pun menahan Jesse di rumahnya. Jesse diminta mengaku dari mana dia mendapatkan meth itu. Sialnya Jesse membocorkannya. Hey man, some kind of nudist? Kedatangan dua orang asing ini tentu membuat Walter kebingungan. Diperburuk saat Emilio ternyata mengenali wajah Walter yang berada di TKP saat penangkapannya. Ini membuat situasi semakin buruk. Mereka dituduh sebagai mata-mata polisi, berniat melarikan diri namun gagal. Tak punya pilihan lain, Walter pun bernegosiasi dengan menawarkan formulanya kepada mereka. Put the cigarette out. Singkat cerita, kesepakatan pun terjadi. Dengan penuh keraguan, Walter mulai memasak. Sempat terjadi ketegangan karena Walter sengaja memperlambat setiap stepnya. Hingga akhirnya Walter sengaja meledakkan senyawa beracun dan segera keluar dari van itu. Senyawa itu menyerang pernafasan yang mampu menyebabkan kematian hanya dengan sekali hirup aja. Percikan api yang mulai membesar mulai merambat pada rumput di sekitar sana. Walter langsung menyeret Jesse masuk menggunakan masker anti racun dan segera meninggalkan tempat itu. Dari sini scene pun kembali ke awal film, di mana Walter terlihat tengah kebut-kebutan dan diiringi dengan suara sirine petugas hingga berakhir saat dia mengarahkan pistol ke arah sirine itu berbunyi. Seakan telah pasrah dengan nasibnya, ternyata yang datang bukanlah polisi yang ingin menangkapnya, melainkan itu adalah suara pemadam akibat dari kebakaran terakhir yang dia sebabkan. I don't know what's been going on with you lately, but I do not like it when you don't talk to me. Keesokan paginya saat tengah sarapan bersama keluarga, seorang yang mengaku dari provider jaringan menelponnya. Walter tahu bahwa itu adalah Jesse. Dia kelihatan kesal banget karena bocah itu berani menghubunginya melalui telepon rumahnya.
Ternyata Jesse mau bilang kalau salah satu tawanan mereka masih hidup dan meronta-ronta di dalam van. Ternyata kimia tuh nggak berhasil membunuh mereka. Sebelum menuju ke rumah Jesse, Walter sempat mengambil cairan asam beracun dari lab sekolah dan membawanya ke rumah Jesse. Ternyata benar aja, Domingo berhasil melarikan diri dengan keadaan sempoyongan. Untungnya Walter melihat sehingga dia bisa langsung mengamankannya. Okay, you know what? I've been alright. Di momen ini, hubungan antara Jesse dan Walter memburuk nih teman-teman. Well, you gotta do something. Okay, this whole thing was your. Don't you dare put that on me. Bacotan Jesse yang kekanak-kanakan juga membuat keadaan semakin memanas. Pilihan untuk melepaskan Domingo bukanlah ide yang bagus. Ditambah lagi dengan kematian Emilio sepupunya. Sudah pasti dia akan menghabisi keluarga mereka apabila bebas. Tapi bagaimanapun, mayat Emilio akan segera mengeluarkan bau, sehingga mereka harus menyelesaikannya secepat mungkin. Dissolving in strong acid. Oh man, that's messed up. You serious? Who's gonna do that? Singkat cerita, Jesse setuju dengan ide Walter, yaitu menghancurkan mayatnya dengan cairan kimia hingga melebur tanpa jejak. Dan mereka pun berakhir dengan lemparan koin yang dimana Jesse terpilih sebagai orang yang meleburkan mayat Emilio, sementara Walter harus membunuh Domingo. Jesse pun segera mencari semua alat yang diperlukan, karena cairan asam beracun itu membutuhkan plastik khusus sebagai tempat peleburannya. Sementara itu, kecurigaan Skylar membuatnya melacak nomor yang tadi pagi menelpon Walter. Skylar shock saat mengetahui bahwa itu adalah nomor dari seorang pecandu ganja yang urakan dan suka bermain perempuan. Di waktu yang sama, Walter mendatangi Domingo. Bukannya membunuhnya, Walter malah memberikannya makanan dan minuman. Dia sempat mengutuk dirinya dengan kata pengecut. Seakan itu nggak cukup, dia pun melinting daun ganja yang ada di meja dan menghisapnya layaknya seorang pemakai. Pada keesokan harinya, Walter menemani istrinya untuk memeriksa keadaan bayi mereka. Dokter mengatakan bahwa Skylar akan melahirkan bayi perempuan. Ini tentu membuat mereka sangat senang. Namun sebelum meninggalkan tempat itu, Skylar sempat bertanya tentang Jesse Pinkman kepada Walter. Karena istrinya telah mengetahui latar belakang Jesse, Walter merasa bahwa dia nggak bisa berbohong lagi. Hingga dia pun mengaku bahwa memang dia membeli ganja pada Jesse untuk menenangkan pikirannya, ucap Walter. Skylar jelas nggak bisa menerima jawaban itu, karena adik iparnya sendiri adalah intelijen khusus penyergapan narkoba. Tapi bagaimanapun, Walter meminta istrinya untuk menghargai keputusannya itu. Keesokan harinya pada saat mengajar, Walter kembali berhalusinasi nih teman-teman. Ya, untungnya dia bisa menghandle situasi itu. Pada waktu yang sama, Jesse telah bergerak memindahkan mayat yang ada di lab. Namun saat tengah memindahkan mayat itu, Skylar tiba-tiba datang dan menerobos masuk ke halaman rumahnya. Skylar mengancam akan menjebloskannya ke penjara apabila dia masih menjual marijuana pada suaminya. Bagaimanapun Jesse cuma bisa menunduk dan berharap dengan cara ini Skylar akan segera meninggalkannya. Skylar sempat mencium bau nggak enak di sekitaran sana, tapi untungnya dia nggak curiga dan segera meninggalkan Jesse. Let's completely fill your house. You got a brother in the goddamn DEA? Gak lama setelah itu Walter pun datang. Jesse marah karena melibatkannya pada urusan rumah tangga mereka. Tapi apa boleh buat, Jesse mengaku bahwa dia telah selesai mengurus Emilio dengan merendamnya di bathtub kamar mandi. Walter shock mendengar hal ini. Mereka pun segera menuju ke arah bathtub yang dimaksud. Namun sebelum sampai sana, bathtub itu hancur lebur sampai-sampai menghancurkan bangunan di bawahnya. Walter memintanya membeli bak plastik karena larutan asam itu nggak bisa menembusnya. Dari sini, Jesse belajar dari kesotahuannya. Pada saat membersihkan sisa kekacauan itu, Walter sekilas mengingat masa mudanya saat dia masih meneliti cairan penghancur tersebut. Hydrogen. Carbon 9%. Carbon. Down where the magic happens. It's got a whole skeleton to account for. You would think, right?
Sialnya meski telah menggunakan masker lengkap, bau dari cairan itu masih terhirup yang membuat batuk akutnya kembali kambuh dan semakin parah. Semua diperburuk saat Jesse ketahuan mengkonsumsi kristal yang seharusnya untuk dijual. Pun Walter selalu mengatakan bahwa mereka hanya membuat dan bukan mengkonsumsi. Tapi Jesse yang dasarnya udah bebal menolak keras perintah itu. Ditambah lagi Walter belum selesai mengurusi tugasnya untuk menghabisi Domingo. Jadi Jesse selalu ada alasan untuk membuat Walter tak berkutik. Membunuh adalah pelanggaran terbesar pada moral dan prinsip hidup Walter. Banyak aspek yang dilanggar apabila dia melakukan itu. Tapi kalau dia ngelepasin Domingo, hanya satu aspek yang akan mungkin terjadi, yaitu Domingo akan menghabisi seluruh keluarganya. Kegalauan inilah yang membuatnya terus mengulur dan mengulur waktu. Hey, sweetie, it's me. Sementara itu, hubungannya dan Skylar kini juga kian memburuk. Perubahan pada Walter benar-benar sulit untuk diterima. Walter sering hilang tanpa kabar, pulang malam tanpa kejelasan. Hal ini membuat Skylar merasa kalau Walter menyembunyikan sesuatu darinya. Pada malam harinya, Walter kembali membuat makan malam untuk Domingo. Walter membuang kulit pinggir-pinggir roti itu seperti yang kemarin dilakukan Domingo. Jadi dia sebenarnya nggak hanya ngasih makan, tapi Walter juga benar-benar ikhlas melakukannya. Dengan sempoyongan, Walter pun turun ke basement untuk memberikan makanan itu. Batuknya semakin menjadi-jadi di sini. Dan sesaat sebelum dia memberikan roti itu, 15 menit setelah itu, Walter kembali siuman. Dia segera membereskan pecahan kaca dan kembali membuatkan roti untuk Domingo. Terjadi obrolan antara mereka berdua. Walter mengaku kalau dia memiliki kanker paru-paru. Ya, Walter terkesan ingin berkenalan lebih baik dengan Domingo. Domingo sempat mengingatkannya bahwa dengan tidak mengetahui dirinya terlalu dalam, itu akan memudahkan Walter saat membunuhnya. Like I said, say what happened between us. And what's best for both parties is we forget all about it. Singkat cerita, watak lembut yang dimiliki Walter akhirnya dimanfaatkan oleh Domingo untuk mendoktrinnya. Domingo berjanji akan pergi jauh dan berlaku seakan-akan tak pernah mengenal satu sama lain. Obrolan pun semakin intim di sini. Ditambah lagi saat mengetahui bahwa Domingo adalah anak dari salah satu pemilik toko furniture terbesar di kota yang bernama Tom Pico. I remember recognizing your dad from those commercials. Shit, no shit. Tampaknya niat Walter untuk menghabisi Domingo semakin pudar nih teman-teman. Singkat cerita, Walter pun memilih untuk mempercayai Domingo dan mengkhianati perjanjiannya dengan Jesse. Kini kunci telah berada di tangannya dan akan segera melepaskan Domingo. Namun sesaat sebelumnya, Walter kembali mengambil pecahan piring dan menyatukannya. Tak diketahui apa maksudnya, yang pasti dia mengutuk seseorang dengan mengatakan, kini hanya tersisa satu langkah terakhir. Domingo tersenyum ke arahnya. Dengan penuh keraguan, Walter pun memintanya untuk memutar badan. Sebelum membuka kunci itu, Walter sempat bertanya apakah Domingo marah pada dirinya. Domingo mengatakan bahwa dia fine dan hanya ingin pulang ke rumah. Tapi ternyata, The moment I do, are you gonna stick me with that broken piece of plate? I'm so sorry. well, sampailah pada keesokan harinya. Jesse pulang dan gak menemukan apapun lagi di rumahnya. Semuanya bersih sebersih-bersihnya. Seakan ini adalah momen terakhir dari bisnis mereka. Di waktu yang sama, polisi menemukan jejak lab dari kebakaran terakhir yang dihasilkan. Operasi itu dipimpin oleh Hank, yang mana itu adalah adik ipar Walter. Di dalam mobil yang terakhir ditinggalkan Domingo dan Emilio, Hank menemukan seplastik kecil Matt. Dia menganalisa bahwa Matt itu lebih putih dan bening daripada biasanya. Sialnya, mereka juga menemukan masker yang dibuang oleh Walter waktu itu. Sementara itu, Walter berjalan pulang dengan wajah kalahnya. Seakan teringat dengan kata-kata Domingo semalam, bahwa dunia semacam ini nggak cocok untuknya. Sampainya di rumah, setelah sekian lama, Walter akhirnya menceritakan tentang penyakit yang dialami kepada Skylar. They tell us it is the purest, 99.1%. We got new players in town. Jesus, Wall, you're burning the shit out of it. Hari-hari pun berlalu. Di akhir pekan, Skylar mengundang Hank dan Mary untuk barbecue di rumahnya. Awalnya semuanya tertawa layaknya orang lagi berkumpul-kumpul biasa.
hingga Hank membuka obrolan tentang bagaimana awal pertemuan antara Walter dan Skylar. Walter pun mulai menceritakan akar romantisme mereka. Tapi Skylar tiba-tiba menangis saat Walter menceritakan itu. Ternyata Skylar gak mampu mendengar semua cerita indah itu di saat Walter tengah berjuang akan kanker stadium akhirnya. Dari sini terjadilah obrolan keluarga. Skylar yang memiliki energi dan sangat suportif pada Walter meyakinkan bahwa semua orang ingin membantunya dan dia gak perlu menyembunyikan penyakitnya. Saat Hank membahas tentang penyebabnya, Skylar langsung berasumsi bahwa ini semua disebabkan oleh kebocoran lab kimia di tempat Walter bekerja 20 tahun lalu. Skylar mengingat persis saat Walter mengeluh karena mereka nggak memberikannya masker anti racun di saat itu. Untungnya, Hank nggak terlihat curiga saat Skylar mengatakan ini. Kini solusi terakhirnya, Mary sebagai dokter akan mengurus semua radiologi pengobatan dan akan memberikan teknologi terbaik untuk penyembuhan Walter. Di waktu yang sama, Jesse mengadakan pesta narkoba bersama 2 orang temannya di rumahnya. Kelihatan di sini bahwa teman-temannya hanya memanfaatkan Jesse untuk mendapatkan kristal terakhir yang ada di tangannya. Keesokan paginya, dokter analogi menelpon Skylar dan mengenakan biaya 5.000 USD atau setara dengan 75 juta rupiah hanya untuk sekali konsultasi. Skylar meminta Walter untuk gak menyerah hanya karena masalah uang. Lagi pula dia juga bisa meminjam pada Hank atau pada orang tuanya. Tetapi itu bukanlah suatu prinsip yang dipegang oleh Walter. Jadi dia menolaknya dengan mengatakan kalau dia bakal ngambil uang pensiunannya lebih awal. Padahal yang sebenarnya Walter telah menyimpan beberapa uang dari penjualan terakhir crystal meth-nya. Siang harinya, Walter pun berniat menyetor uang cashnya ke bank. Tapi saat berada di jalan, terdengar sirene polisi yang menuju ke arahnya. Walter kelihatan panik banget. Tapi untungnya, polisi itu ternyata nggak mengejarnya. Sesampainya di bank, Walter mengantri untuk mengambil spot parkiran. Tapi tiba-tiba seseorang dengan mobil mewah menyelinap masuk dan mengambil jatah parkirnya. Walter kelihatan emosi banget di sini. Pria yang terlihat seperti eksekutif muda itu terus berbicara melalui earphone-nya dengan keras. Semua orang di sana terlihat sangat terganggu. Walter udah gemeteran banget tuh pengen ngelabrak orang itu, tapi sifat pecundangnya masih menguasai emosinya. Berpindah ke belahan dunia berbeda, Jesse Pinkman yang frustasi pulang ke rumah orang tuanya. Kelihatan dari sini kalau Jesse ternyata nggak memiliki keakraban dengan keluarga. Sang ayah mengatakan bahwa mereka nggak bisa membiarkan Jesse tetap tinggal di sana karena mereka mengetahui kalau anaknya itu adalah pengedar dan jelas melawan hukum. Namun karena melihat perubahan baik pada Jesse, mereka pun akhirnya membatalkan niatnya untuk mengatakan itu. Keesokan harinya Jesse mendatangi adik bungsunya yang sedang belajar. Adiknya adalah seorang siswa yang pintar dengan berbagai piagam penghargaan dan Jesse bangga akan itu. Tapi keberadaan Jesse di kamar adiknya tampaknya nggak disukai oleh orang tuanya. Ya, mereka takut Jesse memberikan pengaruh buruk untuk sang adik. Tapi adiknya membantah saat Jesse mengatakan bahwa ayah dan ibunya begitu membencinya. Karena menurut sang adik, Jesse selalu menjadi perhatian dan pembicaraan setiap waktunya. Semalaman Jesse memikirkan ucapan itu. Apa benar ibu dan ayahnya masih menyayanginya? Buku dan mainan masa kecil juga membawanya ke dalam nostalgia dan menambah kesedihannya malam itu. Tak lama kemudian, seorang teman menelpon dan mengatakan bahwa dia ingin membeli seluruh stok meth yang ada pada Jesse. You up for making some bad stacks? Dan scene pun berpindah pada pagi harinya. ART menemukan selinting ganja di kamar adiknya Jesse. Karena hal ini, Jesse langsung dipanggil untuk menghadap. Berkali-kali kesempatan telah diberikan, namun Jesse selalu mengkhianatinya, ucap sang ibu. Dari sini sang ayah pun menegaskan bahwa Jesse nggak diperbolehkan lagi untuk pulang ke rumah mereka. Dengan kata lain, Jesse diusir dari rumah. Adiknya sempat mendatangi Jesse sebelum dia meninggalkan rumah. Sang adik mengucapkan terima kasih karena Jesse tak mengatakan kebenaran bahwa adiknya lah pemilik sebenarnya dari ganja itu. Saat adiknya meminta kembali ganja itu, Jesse menginjak dan menghancurkannya. Jesse mengatakan bahwa itu adalah jenis ganja yang berbahaya untuk dikonsumsi. Ya, ternyata ganja itu adalah milik adiknya dan bukan milik Jesse. Dari kepergian ini, Jesse langsung menuju ke rumah Walter. Walter marah banget karena Jesse udah semakin lancang, bahkan berani mendatangi rumahnya. Walter bilang kalau mereka udah nggak punya urusan apa-apa lagi, semua udah berakhir, dan dia nggak menerima tawaran apapun. Ternyata kedatangan Jesse adalah untuk memberikan hasil penjualan terakhir sebesar 4.000 US dollar, dan dia berharap Walter bisa kembali bekerja sama dengannya. There's no denying it's very serious.
Well, sampailah pada hari medical check up. Dokter nggak bisa menjanjikan apapun tentang kesembuhan kanker yang dialami Walter. Namun dia bisa menawarkan solusi terbaik, yaitu menggunakan metode radiasi dan kemoterapi. Untuk beberapa kasus, metode ini berhasil memperpanjang umur pasien. Tapi terdapat efek samping dari kemoterapi ini. Sebagian kecil diantaranya adalah hilangnya rambut, menurunnya berat badan, kehilangan energi, pendarahan, dan banyak lagi. Sejak dari konsultasi itu, Skylar nggak henti-hentinya membaca buku tentang penanganan kanker. Tapi sebaliknya, Walter malah nggak menginginkan semua itu. Pengobatan ini akan menghabiskan uang sebesar 90.000 US dollar atau setara dengan 1,3 miliar dan tanpa jaminan kesembuhan. Walter hanya nggak ingin saat dia mati nanti dia harus meninggalkan hutang sebanyak itu kepada istrinya. Namun apa tanggapan Walter Junior? Just give up and die. Yes, meskipun begitu, Walter nggak pernah memarahi anaknya. Meskipun kadang tampak payah, namun dia adalah seorang ayah yang sangat bertanggung jawab untuk keluarganya. Saat berada di perjalanan, batuknya kembali menyerang. Namun kali ini nggak main-main, dia mengeluarkan darah dari mulutnya. Bersamaan dengan datangnya pria yang hari itu sempat mencuri spot parkirnya. Tindakan pria itu mengklakson wanita parubaya yang sedang melintas benar-benar keterlaluan. Seakan iblis memasuki tubuhnya, Walter langsung keluar dan memasukkan benda serupa struman ke dalam kap mobil pria itu. Dan hanya butuh beberapa detik, mobil itu meledak dan terbakar. Pria sombong pemilik mobil itu hanya bisa menangis meratapi harga dari mobilnya itu. Here's my resume. Well, buntu dengan kehidupan ilegalnya, Jesse akhirnya memutuskan untuk melamar ke sebuah perusahaan. Dia mengaku sangat ahli dalam bidang menjual apapun. Tapi karena dia belum memiliki pengalaman apapun, HRD menolak pengajuannya. Setelah itu Jesse menemui seorang temannya yang bekerja di perusahaan yang sama. Karena selalu mengaku bahwa dialah orang yang memasak mad pada teman-temannya, pria itu pun menawarkan kerjasama. Pria itu mengaku memiliki koneksi untuk menyediakan bahan baku. Jadi dia bisa menyediakannya dan Jesse hanya perlu memasak. Yes, di momen ini Jesse udah benar-benar kelihatan frustasi. Sementara itu, Walter dan Skylar mendatangi undangan pesta dari rekan lamanya yang bernama Elliot. You made it. Elliot adalah pria yang sangat kaya sekaligus pemilik tunggal dari perusahaan yang bernama Grey Matter. Dulunya Grey Matter adalah milik Walter dan Elliot. Bahkan nama Grey Matter sendiri adalah penggabungan dari nama mereka berdua. Namun setelah mendapatkan semua formula yang dibutuhkan, Elliot segera mengamankan paten perusahaannya dan menendang Walter keluar. Kini Elliot sangat kaya, sedangkan Walter hidup serba kekurangan. Makanya terlihat sedikit kecanggungan pada pertemuan ini. It's a Stratocaster. Not just any Strat. Sialnya, pesta dengan tagline tanpa bingkisan ini mendapat banyak sekali hadiah dari orang-orang yang datang. Hingga akhirnya setiap hadiah dibuka di depan semua hadirin. Semuanya memberikan hadiah mahal kepada Elliot. Sedangkan Walter yang hidup serba kekurangan hanya membawa bingkisan kecil. Dan kalian tahu apa isinya? Yum good ramen. This is what Walter and I... Untungnya Elliot menyelamatkan Walter dengan mengatakan histori dari mie itu. Saat zaman kuliah dulu, mie itulah yang selalu menjadi penyelamat mereka. Sehingga menjadi saksi dari kesuksesan mereka saat ini. Bukan mereka sih, cuma dia doang. Thank you, Walt. Singkat cerita, tujuan dari undangan Elliot kepada Walter sebenarnya ingin kembali menawarkannya kerjasama pada perusahaannya. Elliot mengatakan bahwa dia bisa memberikan jaminan asuransi terbaik untuk kesehatan Walter. Entah ini penghinaan atau apa. Cuman kita bisa membayangkan ya gimana perasaan Walter. Dia yang dulunya pemilik perusahaan itu kini mau direkrut oleh partner levelnya sebagai karyawan. Well, meskipun sangat membutuhkan bantuan itu, tapi Walter menolak menerimanya. Saat berjalan pulang, Walter memarahi Skylar karena mulutnya terlalu mudah membuka masalah pribadi kepada orang lain. Walter sangat menjaga privasi akan penyakit yang dialami, sedangkan Skylar sangat ingin Walter terbantu dan cepat sembuh. Okay, what did you say? What do you think I said? Why? Hey, dude, are these bullet holes? Ventilation. Sementara itu, Jesse kini telah melancarkan aksinya dengan partner barunya. Reaksi pertama saat partnernya itu melihat botol-botol milik Walter sama seperti Jesse dulu.
seperti seorang bajingan yang besar mulut dan sok tahu. Dan kini proses memasak pun dimulai. Sedikit ilmu yang ia dapatkan dari Walter dia implementasikan dalam proses pemasakan ini. Keberadaan partner barunya benar-benar nggak membantu sama sekali. Nggak ada profesionalitas seperti yang dilakukan Walter sebelumnya. You are a genius, bro. Singkat cerita, Matt kini berhasil dimasak. Partnernya terlihat sangat riang melihat butiran-butiran kristal itu, tapi tidak dengan Jesse. Dia mengatakan bahwa itu adalah produk yang kusam dan cacat. Ukurannya pun jauh lebih kecil daripada semestinya. Tanpa pikir panjang, Jesse pun membuang Matt itu. Are you out of your mind? It's not for you, it's for our customers. What? What are you? Kembali ke Walter. Saat pulang dari mengajar, ternyata dia telah ditunggu oleh keluarga besar bersama Mary dan Hank di rumahnya. Ya, ternyata Skylar telah mengatur pertemuan ini untuk membahas keputusan Walter yang menolak pengobatan akan penyakitnya. Satu persatu dari mereka akan mengutarakan pendapatnya menurut kacamata masing-masing. Menurut Skylar, Walter seharusnya menerima bantuan dari Elliot karena uang itulah yang benar-benar bisa membantunya di situasi ini. Dilanjutkan dengan Walter Jr. yang juga mengungkapkan kekesalannya karena ayahnya benar-benar berubah seperti orang yang ingin menyerah. This year, you're scared of a little chemotherapy? Namun saat giliran Mary berbicara, pendapat mulai berbeda nih teman-teman. Mary menyetujui keputusan Walter. Sebagai dokter dia mengaku sedih melihat pasien yang menghabiskan minggu atau bulan terakhirnya hanya untuk berobat dan ditakut-takuti oleh dokter. I'm sorry, but it's true. Pandangan ini juga didukung oleh Hank. Tapi yang terjadi adalah Skylar memarahi mereka karena nggak mendukung opininya. Padahal dari awal Skylar lah yang menegaskan bahwa semuanya harus jujur dan terbuka. Sementara itu Walter hanya diam seperti melihat anak-anak yang sedang berargumen. Hingga akhirnya Walter pun mengambil bagiannya untuk berbicara. Walter mengatakan bahwa di hari-hari terakhirnya dia hanya ingin menghabiskan waktu bersama keluarga. Dia nggak ingin hidup seperti orang mati yang hanya bisa terbaring dan memberikan beban pada keluarganya. Dia nggak ingin kepergiannya diingat dengan cara seperti itu. Namun, dia merasa bahwa selama ini dia nggak pernah mengambil keputusan berdasarkan keinginannya sendiri. Jadi dia meminta semua orang untuk bisa menghargai apapun yang dia putuskan. But what good is it to just survive if I am some dead man, some artificially alive? And that's how you would remember me. I choose not to do it. Keesokan paginya, persis sesaat setelah bangun, Walter melihat setumpuk buku yang berada di sebelah bantal istrinya. Buku itu berisikan semua hal tentang melawan kanker. Walter merasa bahwa energi istrinya benar-benar luar biasa positif untuk kesembuhannya. Kemudian dia pun mendatangi istrinya dan membisikkan bahwa dia akan mengambil terapinya. Alright. I'll do the treatment. Berpindah ke Jesse. Proses pemasakan kedua pun kini telah selesai. Namun sialnya, hasilnya sama aja. Matt itu kusam dan memiliki kualitas yang sangat buruk. Ketika Jesse hendak kembali membuangnya, partnernya pun mengamuk. Partnernya mengatakan bahwa 3 pons bahan baku pseudo telah terbuang dan Jesse seenaknya ingin membuang kristal itu. Perkelahian pun terjadi di sini. Jesse menyiramnya dengan cairan kimia dan mendorong pria itu keluar dan dia pun segera meninggalkan tempat itu. Tepat keesokan harinya saat menuju rumah sakit, istri Elliot yang bernama Gret menghubungi Walter. Dia menanyakan alasan penolakan Walter atas pembiayaan rumah sakit yang ditawarkan oleh Elliot. Karena menurut Gret, uang itu adalah haknya. Karena bagaimanapun perusahaan Grey Matter terbentuk dari setengah nama Walter. Gret mengaku tak ingin menjadikannya sebagai alasan Walter menolak uang itu. Karena di masa lalu Gret adalah mantan tunangan Walter, sekaligus mantan partner labnya. Tapi dengan cool, Walter berbohong dan mengatakan bahwa asuransinya telah menanggung semua itu. Keep in touch, okay? Sure. Singkat cerita, Walter pun melakukan terapi pertamanya. Badannya dibungkus oleh plastik bening dengan tembakan cahaya di atasnya. Singkat cerita, setelah melakukan kemo, Walter kembali mendatangi Jesse. Gak ada basa-basi. Kalimat pertama yang keluar dari mulut Walter adalah, Wanna cook?
Well, di episode ke-6 ini, karakter dominan mulai terlihat pada Walter nih teman-teman. Kali ini dia membuat batasan-batasan yang nggak boleh dilanggar dengan alasan apapun. Semua hal menyangkut lab adalah urusannya, tanpa bantahan. Sedangkan semua urusan di luar sana itu adalah urusan Jesse. Dalam artian, Walter nggak ingin tahu apapun yang terjadi di luar sana. Yang pasti, dia membuat crystal meth terbaik dan Jesse harus menjual dengan cara apapun. Obrolan ini diselingi oleh ledakan hebat dari sebuah kawasan kartel. Di sini nih, Walter terlihat dengan tampilan berbeda sambil berjalan membuat sebuah karung di tangannya. Dan scene pun kembali ke beberapa waktu sebelumnya. Fulminated mercury is a prime. Hari itu Walter kembali mengajar seperti biasa. Hanya aja kali ini batuknya udah benar-benar mengganggu nih teman-teman. Dia harus ke toilet sekali beberapa menit. Untungnya seorang OB yang bernama Hugo selalu membantunya dengan tulus. Keesokan harinya, Skylar membawa Walter ke psikiater. Dia mengungkapkan bahwa Walter akhir-akhir ini menolak keberadaannya. Ini membuatnya merasa seakan-akan tak dibutuhkan. Walter juga suka menyembunyikan keberadaannya dan tiba-tiba pulang malam tanpa kejelasan. Disinilah Walter menjelaskan dengan tenang. Dia mengakui bahwa akhir-akhir ini dia memang senang menyendiri. Bukan karena nggak butuh Skylar, cuman cara ini membuatnya merasa lebih baik. Dia kini sering berjalan-jalan menikmati alam, melihat pemandangan, tanaman, dan rumput hijau. Dia merasa cara ini sangat membantunya. Pun psikiater membenarkan metode itu. Alone time can be helpful. For sometimes. Yang barusan Walter katakan adalah benar. Namun bedanya, dia memasak di tengah-tengah padang rumput hijau itu. Siang itu Walter merasa sangat kepanasan karena terkontaminasi oleh cairan kimia. Dari sini Jesse nggak sengaja nih ngeliat bekas kemoterapi di dadanya. Dari sini Jesse mulai membuka teka-teki akan alasan Walter melakukan semua ini. I'm your partner, man. You should have told me. Jesse berasumsi bahwa Walter ingin menghasilkan banyak uang untuk keluarganya sebelum dia meninggal. Pada dasarnya Jesse sedikit kecewa karena sebagai partner dia nggak pernah mengetahui ini. Dari sini sebenarnya bonding hubungan mereka mulai membaik nih teman-teman. Oh, you do it. Next time, put an ice pack on your head during chemo. Singkat cerita, Jesse langsung menjual crystal meth yang baru aja diproduksi ke boarding house langganannya. Dia menjual kepada perorangan. Semua pemakai di sana dihampiri satu persatu dan dia tawarkan. Hingga sampailah saat dia kembali ke van. Total kristal yang bisa dijual di hari itu yaitu sebesar 40 juta rupiah. Dibagi dua, jadi mereka mendapat 20 juta per orangnya. Walter ngamuk mendengar ini. Karena kristal yang terjual hari itu hanyalah 1 ons, yang artinya setengah kilogram. Sementara, mereka bisa memproduksi 400 gram per minggunya. Keuntungan 20 juta per hari haram baginya, karena itu nggak sebanding dengan resikonya. Walter maunya Jesse menjual kepada gangster dan menjadikan mereka sebagai distributor mereka, bukan malah menjual secara kecil-kecilan. Namun sayangnya, satu-satunya distributor yang dikenal oleh Jesse hanyalah Domingo. Walter nggak mau tahu. Dia menekan Jesse untuk melakukan segala cara agar bisa menjualnya. Karena pada dasarnya, itu adalah tugasnya. Is that when we finally out the bunnies? It cooks right. Sementara itu, Hanks berhasil meneliti kode produksi dari masker yang mereka temui. Dan ternyata, masker itu berasal dari properti lab kimia sekolah Walter. Meth yang ditemukan juga dianggap sebagai kristal meth termurni yang punya kandungan sampai 99%. Polisi berasumsi bahwa ada pemain baru di sini. Dan siang itu juga, Hank langsung menemui Walter di sekolahnya. Hank mengatakan akan hal ini kepada Walter. Dengan tenang Walter menjawab bahwa dia nggak merasa kehilangan apapun di labnya. Tapi Hank nggak percaya gitu aja. Dia meminta list daftar peralatan di lab dan akan memeriksanya sendiri. Setelah diperiksa, Hank menemukan bahwa lab kehilangan 2 pasang masker anti racun beserta beberapa gelas botol. Hank sangat mengetahui bahwa salah satu dari gelas yang hilang sering digunakan untuk memasak meth. Di tengah investigasi itu, tiba-tiba Jesse menelpon Walter. Jesse mengatakan bahwa seorang temannya mengenal mafia kota yang bernama Tuco. Tuco berkemungkinan akan membayar 500 gram dari kristal mereka. Untungnya Walter telah mahir dalam rangkai kata-kata agar nggak dicurigai hingga dia menutup telepon itu. You gotta keep better watch over your turf. We don't want people to start wondering about you, man. Sementara itu, Jesse dan rekannya telah sampai ke depan markas Tuco. Hawa dari tempat itu sangat-sangat tidak bersahabat. Mereka ditahan di pintu pertama, tapi karena rekannya mengenal Tuco, mereka diloloskan. Sampai di lantai kedua, mereka kembali ditahan oleh 2 pria berbadan besar.
Mereka diperiksa sedetail mungkin sebelum bertemu Tuko. Tuco, what's happening, my brother? Rekan Jesse ini ternyata bukanlah teman baik Tuko seperti yang diakui. Mereka diperlakukan sangat buruk di sana. They said, hit it. Tuko meminta Jesse untuk mencobanya terlebih dahulu. Setelah merasa aman, Tuko pun akhirnya mencobanya sendiri. What'd you get? I cooked it. Bullshit. Alright. We got a deal. I told you Tuco would hook you up. Dia langsung menyukai dan menyetujui deal itu. Dia langsung meminta mereka berdua untuk keluar. Tapi karena belum dibayar, Jesse tentu nggak mau melakukan itu. Hal ini membuat Tuco marah karena terkesan nggak mempercayainya. Merasa keadaan mulai di luar kendali, Jesse mencoba melarikan diri. Sialnya dia nggak berhasil. Jesse kembali diseret menghadap Tuco. Deal pun kembali dibicarakan di sini. Karena Jesse membawa kristal yang sangat dia inginkan, Tuco pun langsung mengeluarkan duit sebanyak 520 juta rupiah dari berangkasnya. Tapi bukan untuk membayarnya. Uang itu digunakan untuk memukul Jesse hingga pingsan gak sadarkan diri. Keesokan paginya, Hank bersama anggotanya mendatangi Hugo. Ya, mereka menangkap Hugo di depan semua murid-murid. Hingga pada malam harinya mereka membahas masalah ini saat tengah bermain kartu. Menurut Hank, Hugo adalah salah satu pemilik akses dari laboratorium. Berdasarkan latar belakangnya, Hugo juga memiliki beberapa catatan kriminal. Diperkuat saat polisi menemukan linting ganja besar di mobilnya. Dari sini, Hank dan anggotanya menyimpulkan kalau Hugo adalah orang di balik hilangnya alat-alat lab. Di momen ini terlihat rasa bersalah di wajah Walter. Tuduhan itu membuat Hugo harus kehilangan pekerjaannya dan mendekam di penjara selama beberapa bulan. Tapi bagaimanapun, Walter nggak bisa berbuat banyak. Malam harinya pada saat mandi, Walter menemukan bahwa rambutnya mulai mengalami kerontokan hebat. Ini sesuai dengan efek samping dari kemoterapi yang dia jalani. Jadi Walter nggak begitu mengkhawatirkannya. Jesse yang nggak kunjung ada kabar membuat Walter menelponnya. Namun yang mengangkat ternyata bukanlah Jesse. Rekannya mengatakan bahwa Jesse berada di rumah sakit. Saat itu juga Walter mendatangi rumah sakit itu. You the guy? Who is he? Gak ingin basa-basi, Walter langsung meminta pria itu menceritakan semuanya. Jesse mengalami patah tulang di beberapa bagian dan belum sadarkan diri dari semalam. Walter dengan tegas meminta pria itu menjelaskan apapun tentang orang yang bernama Tuco ini. Tell me everything about him. Sementara itu efek samping dari kemoterapi kini benar-benar terasa di tubuh Walter. Rambutnya rontok lebih banyak daripada sebelumnya. Gak ingin pusing dengan masalah rambut, Walter pun memotong habis rambutnya. Tampilan barunya itu cukup mengagetkan istri dan anaknya. Tapi tampaknya dia lebih fresh dengan penampilan itu. Walter Junior juga mengaku menyukainya. Siang itu Walter terlihat berada di mobil memegang seplastik kristal meth di tangannya. Ternyata Walter berada di depan markas Tuco. Dengan penuh keberanian dia mendatangi penjaga dan meminta orang itu untuk membawakannya kepada Tuco. Dari sini Walter diizinkan masuk menghadap penjaga kedua. Singkat cerita sampailah dia menghadap Tuco. What's your name? Heisenberg. Walter menolak tawaran duduk yang dipersilakan. Tujuan kedatangannya adalah meminta uang sebesar 750 juta. 500 juta untuk meth yang dia curi dan 250 juta untuk kerusakan pada Jesse. Oh yeah. There you go. I can piss! And then you walk in here and you bring me more, man? Tapi ternyata itu bukanlah kristal meth yang dia maksud, melainkan Calma. You got balls. Give me that. ya, itu adalah senyawa kimia rakitan Walter yang mampu meledakkan seisi bangunan itu. Dari sini, Tuco menyadari bahwa Walter bukanlah orang sembarangan. Gak ada pilihan lain, mati bersama atau memenuhi perintahnya. Kini Tuco lah yang menawarkan kerjasama padanya. Dia juga meminta Walter untuk kembali membawakannya 500 gram meth pada minggu depan. Dari sini, Walter mulai mengambil kendali.
Kejadian ini menjadi poin utama di mana Walter benar-benar keluar dari karakter aslinya, melawan ketakutan untuk membuatnya menjadi benar-benar hidup. Uang 750 juta di tangannya adalah saksi dari lahirnya karakter baru Walter yang dia namakan dengan Heisenberg. Keesokan harinya Walter langsung mendatangi Jesse. Terlihat bahwa rumahnya kini telah dibuka untuk dijual karena Jesse nggak lagi memiliki uang. Jesse sendiri kini tinggal di camper van. Walter mendatanginya dan langsung mengatakan bahwa dia mendapat bagian sebesar 260 juta dari transaksi terakhir. Jesse tentu kaget mendengar perkataan ini. Dia sangat nggak percaya kalau Walter si culun dan si pecundang yang dia kenal mendapatkan semua uang itu dari Tuco. You see what he did to me? No way, man. Okay, no understanding. Take a look at the money in your hand. Tapi bagaimanapun realitanya uang sudah di tangan. Itu cukup untuk menutup mulut besar Jesse. Walter juga mengatakan bahwa dia telah membuat kesepakatan dengan Tuco untuk transaksi mingguan. Ini mendapat penolakan keras dari Jesse. Menurutnya sangat nggak mungkin untuk bisa memproduksi 500 gram kristal, sementara bahan baku pseudo sangat terbatas untuk didapatkan. Dan 1 minggu pun berlalu, Jesse masih aja terus-terusan komplain. Kini dia menyalahkan tempat transaksi yang dipilih Walter dan lain sebagainya. Semuanya dia masalahin. Hingga akhirnya Walter yang kesal memintanya untuk pergi. Karena ada atau nggak ada kehadirannya, transaksi akan tetap berlanjut. Singkat cerita sampailah Tuco di sana. I'm sorry I had to tune you up. Respect, I said you gotta give it to get it. Heisenberg, come on, break it out. Namun ternyata Walter hanya memproduksi 1/4 dari jumlah yang dia janjikan. Walter mengaku mengalami kendala dalam produksi. Bacotan Tuco pun kembali terdengar di sini. Jesse hanya menunduk tanpa berani menatap mereka. Namun tidak untuk Walter. Dia meminta bayaran full senilai 1 kg mat. Walter mengetahui bahwa mereka sangat menyukai matnya. Cara ini dia lakukan sebagai bentuk terikatan kerjasama. Sisa kurangnya akan dia penuhi pada minggu berikutnya. Gak hanya itu, Walter juga menjanjikan 2 kg mat pada minggu depannya. Dan dia ingin memastikan Tuco agar mampu membayarnya. Sempat terjadi gertakan karena Tuco merasa diatur-atur oleh Walter. Tapi anehnya, sebrutal-brutalnya Tuco, dia nggak berani menyentuh Walter. Meskipun terlihat kesal di momen itu, dia hanya melemparkan uang sebagai pelampiasannya. What did you just do? Kesepakatan ini membuat Jesse frustasi. Jangankan 2 kg mat, 1/4 kilogram aja mereka kesulitan untuk mendapatkan bahan bakunya. Well, ternyata Walter telah menyiapkan plan B untuk hal ini. Sulitnya mendapatkan pseudo membuat Walter berpikir bahwa mereka harus memproduksinya sendiri. Ya, senyuman Jesse langsung terlihat mendengar ini. Yes, science! Singkat cerita, Jesse pun diminta untuk mencari semua bahan baku yang diperlukan untuk membuat pengganti pseudo. Kembali ke rumah Walter. Hari itu mereka melakukan perayaan sebelum lahirnya anak kedua Walter dan Skylar. Acara baby shower ini dihadiri oleh seluruh keluarga dan teman-teman untuk melakukan dokumentasi. Kado-kado dari tamu yang datang juga dibuka saat itu juga. Namun satu hadiah benar-benar mengalihkan perhatian. Mary menghadiahkan mereka sebuah mahkota emas yang pastinya berharga fantastis. Malam harinya Skylar mengusulkan untuk menjual aja hadiah dari Mary itu. Karena menurut Skylar, mereka kini lebih membutuhkan popok dan susu. Pun hadiah itu juga berlebihan untuk seorang anak bayi. Kembali ke Jesse. Kini dia telah mendapatkan semua pesanan Walter. Namun satu hal, dia terkendala mendapatkan metal mine karena barang itu nggak dijual secara legal. Seorang kenalannya menawarkan bantuan, namun dia meminta 140 juta rupiah untuk satu barang itu aja. Karena untuk mencuri barang itu, mereka harus menembus pintu baja yang dijaga oleh petugas dan kamera pengintai. Walter selalu punya ide yang berbeda. Daripada harus membayar mahal, kenapa nggak mereka aja yang melakukannya? Pintu baja bukanlah masalah besar untuknya. And he could melt right through 4 inches of solid steel and destroy that gun forever. Oh yes, it's from this store. Di waktu yang sama, Skylar benar-benar mendatangi toko untuk menukarkan mahkotanya dengan uang. Pria itu pun langsung meminta rekannya untuk mengawasi Skylar, sementara dia menelpon polisi karena mahkota yang dipegang Skylar adalah hasil curian. Skylar ditahan di ruang belakang. Dia berkali-kali menjelaskan bahwa mahkota itu hadiah dari acara baby shower-nya. Namun saat ditanya siapa pemberinya, Skylar nggak mau ngejawabnya. Yang pasti, petugas itu sangat mengingat ciri-ciri wanita yang memaling mahkota itu. Dan ciri-cirinya sangat mengarah kepada sosok Mary.
Merasa terpojokan, Skylar menyerang balik petugas itu. Dia mengancam akan melaporkan ke media kalau toko mereka telah menahan wanita hamil tak bersalah dan mendekapnya di ruangan yang pengap secara nggak manusiawi. Aksi Skylar ini semakin menjadi-jadi. Dia berakting layaknya seperti orang sesak nafas, sehingga toko itu nggak mau mengambil resiko karena hal itu. Dan Skylar pun dibebaskan. Sesampainya di luar, Skylar langsung menelpon adiknya itu. I need to talk to you immediately. Scene berpindah ke Walter. Jesse dan Walter kini telah sampai pada gudang penyimpanan. Tempat itu dipantau 24 jam penuh. Menggunakan masker penutup wajahnya, mereka pun memulai aksinya dengan masuk melalui pagar samping. Cara penjaga di sini dalam mengawasi tempat benar-benar random, sehingga mereka sempat hampir ketahuan. Mengetahui bahwa penjaga itu tengah berada di dalam toilet, Walter pun berinisiatif untuk mengikatnya di dalam sana, dan aksi pun segera dilakukan. Produk berhasil menghancurkan pengunci pintu baja itu, tapi ternyata barang yang mereka inginkan hanya dikemas dalam bentuk besar. Jadi mau gak mau, mereka terpaksa mengerahkan semua tenaga untuk mengangkat barang itu keluar. Singkat cerita, berhasillah mereka membawanya ke camper van. Tapi van yang telah lama terparkir mogok saat hendak dinyalakan. Satu-satunya tempat yang paling memungkinkan adalah basement. Metalman yang mereka curi semalam diasumsikan mampu menyuplai kristalnya hingga waktu yang tak ditentukan. Dengan ini, mereka akan menghasilkan kurang lebih 1,2 miliar per minggu, dan itu akan terus berlangsung. Sialnya, si sales membuka penjualan rumah Jesse di hari itu. Calon pembeli berbondong-bondong masuk untuk melihat keadaan rumah. Jesse telah memastikan bahwa seharusnya hari ini sales nggak open house, tapi Jesse berjanji akan menghandle semua itu. I just want to see the basement. What's the big deal? You got that? Is that sinking in? Now beat it! Get the hell out! Ya, lagi pula uangnya kini udah banyak, jadi nggak perlu lagi ngejual rumah. I left you like 15 messages. Sementara itu, Skylar benar-benar melabrak Mary. Skylar mengaku telah dipermalukan akan penangkapan bodoh itu. Tapi, Mary bertingkah seakan nggak tahu apa-apa. Dia terus-terusan menghindar dan memilih nggak menjawab pertanyaan dari kakaknya itu. Skylar yang kesal akhirnya meninggalkannya setelah melimpahkan semua kekesalannya. Sesampainya di rumah, Skylar menceritakan hal ini kepada Walter. Walter nggak beraksi berlebihan menanggapi ini. Ya, selama ini kita tahu kalau Walter adalah orang yang bijak dalam menanggapi sesuatu. Dia nggak pernah menggebu-gebu dan memilih nggak menghabiskan tenaga akan hal-hal sepele seperti itu. Energi positifnya mulai terlihat di sini. Terbukti bahwa Skylar merasa lebih baik setelah mendengar perkataan Walter. Singkat cerita, pertemuan kedua pun dilangsungkan. Tapi kali ini sedikit berbeda nih teman-teman. Matt itu berwarna biru. Tuko sempat menanyakannya. Yeah! Tapi saat mengetahui bahwa rasa dan kualitasnya masih sama, Tuko nggak mempermasalahkan itu. Ini pertama kalinya dia tersenyum secara genuine kepada Walter. Tuko bilang bahwa dia ingin kerjasama ini tetap berjalan baik. Tapi tiba-tiba, seorang anak buahnya mengatakan, Just remember who you're working for. What did you say? No, I'm just... No, you're just speaking for me! Tuko. Hey, why don't we all just... relax, huh? I'm relaxed. Tuko yang sebelumnya anteng dan kalem tiba-tiba ngamuk. Nggak diketahui pasti apa alasan Tuko memukul anak buahnya itu. Tapi yang pasti, perkataan dari anak buahnya itu memang terkesan lancang dan berpotensi membuat hubungan Walter dan Tuko memburuk. Setelah menghajar anak buahnya hingga pingsan, Tuko tersenyum ke arah Walter dan segera meninggalkan mereka. Dan season 1 pun selesai. Long story. Sedikit kita bahas makna tersembunyi yang tersimpan pada season 1 ini. Walter, pemeran utama kita, adalah seorang ayah yang gak pernah bergairah menikmati setiap detik dari hidupnya. Hingga pada saat dokter mendiagnosa bahwa umurnya udah gak lama lagi, disinilah api besar itu menyala. Walter merasa bahwa dia harus membuat perubahan besar sebelum meninggalkan keluarganya. Dia melawan ketakutannya. Dia keluar dari zona nyamannya. Dengan cara ini, Walter merasa bahwa dia lebih hidup daripada 50 tahun hidupnya sebelumnya. Tapi praktik memasak Matt jelas dan tentu nggak dibenarkan ya teman-teman ya. Tapi semangat perubahannya itu yang bisa kita ambil. Singkatnya, manusia itu mampu melebihi batas-batas kemampuannya apabila dia termotivasi. Well, buat kalian yang nonton alur film ini sampai habis, tolong komen di bawah ya. Kalian benar-benar juara.
Jangan lupa di share, di like, dan di komen juga. Karena Breaking Bad ini memiliki 5 season, jadi masih banyak banget plot yang gak tertebak dan keseruan lainnya. Wah, kita akan ketemu lagi di season 2. Doain aja. Bye-bye.